belum setengah. Oke ya. Jadi di sini ya di bagian hierarki saya sudah menyiapkan ada player. Ini player kalian tidak perlu utak-atik ya. Yang player ke bawah ini nggak perlu kalian rubah-rubah. Jadi yang perlu kalian desain atau layout itu adalah bagian environment. Kalian buka. Nah di sini merupakan dunia 3D kalian. Kalian masukkan semua di sini biar nggak bingung ya. Jadi saya sudah menggrupkan menjadi namanya environment. Contohnya di sini ada ground yang bagian bawah. Kalau kurang besar ya scale-nya ini ya ditambahkan aja mungkin sampai 50 contoh. Y-nya itu biarkan, Z-nya 50. Nah, ini dunianya sudah lumayan besar ya. Tapi kalau kalian pengen membuat karena kan ini lebih ke layouting ya. Jadi kalian bisa leluasa semisal membuat sebuah kota kecil gitu kan. Nanti kalian download gedung-gedungnya gitu ya, terus kalian tata. Nah, saya rasa ukuran segini ini kurang. Tambahkan aja jadi 100 ya atau 200 ya. Jadi ketika VR itu ada nuansa kita kayak jalan ya, jalan di perkotaan atau di desa gitu ya, yang tertutup gedung-gedung atau tertutup oleh rumah-rumah. Atau kalau bikin museum berarti ada beberapa ruangan gitu ya. Nah, ini bagian ground-nya. Kemudian di template ini saya juga sudah menyiapkan dua objek lainnya, yaitu objek info ya. Ini saya pakai kotak aja dan juga change color yang sphere. Nanti ini bedanya apa kita akan coba di play ya. Oh ya, saya juga sudah menambahkan ya audio source. Nah, mungkin audio ini belum saya kasih materinya ya, cuman saya sudah pasang aja walknya biar lebih kerasa. Kita akan bahas audio ini di setelah UTS nanti ya, di AR nanti. Ini kita play dulu coba. Oke, saya save, kita play. Nah, ya, ini udah ada suaranya. Gosok gigi ya. Oke ya. Jadi di sini ada dua objek yang sudah saya siapkan sebagai contoh ya. Ada bagian change color dan juga ada bagian info. Kalau change color ini, kalau kita lihat ya di sini ada bagian indikator atau ray tracer ya namanya, yang biru-biru di tengah ini. Kalian juga bisa rubah warnanya ya. Contoh kalian membuat environment-nya itu kebanyakan mayoritas apa namanya warnanya biru gitu ya. Kemudian ya kalian bisa merubah warna yang point dot ini ya di tengah ini. Nah ini change color. Nanti ada interaksi karena kalau VR itu dia tidak ada tombolnya ya kan. Kalau VR yang kita buat ya kita nggak pakai remote, jadi full pakai kamera yang kita atur menggunakan gyroscope ya, jadi dia akan berubah. Nah ketika menyentuh barang dia akan ada interaksinya. Ini yang paling simpel adalah ketika si ray tracernya atau dot ini ya melewati si objeknya maka akan ada reaksi. Nah reaksinya yang saya buat sebagai contoh adalah change color ini ya. Ini ada reaksi ini kan saya akan jelaskan apa namanya bagaimana cara membuat kayak gini. Nah kemudian yang kanan ini adalah tampilan info. Jadi untuk info ini mungkin kalian bisa pakai aja ya box doang. Nanti dikasih gambar tanya atau informasi ya tanda seru. Nanti ketika dia menuju atau menempel maka ada interaksi lagi. Nah tapi interaksinya ini dia memunculkan sebuah objek lainnya ya. Ini sampel teks gitu ya. Jadi kalau kita baca kayak gini, kalau kita pergi ya dia hilang. Jalan lagi gitu ya. Misal kita menemukan sebuah gedung baru atau perumahan misalnya, ada beberapa yang pakai perumahan kemarin ya. Kita mau lihat ini rumah tipe apa sih gitu ya. Kita deketin, kita arahkan ke rumahnya atau ke box informasinya, nanti muncul ini merupakan rumah tipe sekian gitu ya. Dia muncul informasinya ya. Jadi ketika dot ini dia berada di bagian teks ya, teksnya nggak bakal hilang. Tapi ketika dia pergi ya dotnya atau exit ya, jadi kalau masuk itu enter ya, jadi ketika dotnya enter ke dalam objek dia akan muncul. Tapi ketika exit atau keluar atau nggak nyentuh ya, dia akan hide lagi. Jadi show and hide. Kalau ini change color, kalau ini cuma show and hide doang ya.
Nah, kemudian bagaimana kok bisa ada interaksinya gitu ya. Jadi saya jelaskan sendiri sedikit ya. Jadi kemarin tuh kita sudah menambahkan di bawah main kamera ya, GVR ini ya, reticle pointer. Oke. Nah, kemudian kalau pengen ngerubah warnanya ya, di dalam player, di dalam main kamera ada GVR reticle pointer. Kemudian di sini ada bagian shader ya, di bagian inspektornya. Di sini ada bagian color nih. Ini yang kalian rubah ya. Kalau kalian bentuknya perumah apa namanya kebanyakan biru, berarti pointernya jangan biru biar nggak hilang. Contoh pakai warna hijau gitu ya. Cari aja, jadi pakai warna ininya RGB-nya. Nah, ini pakai brightness levelnya. Kayak gini contohnya. Coba kita play. Nah, pointernya sudah berubah menjadi warna hijau. Gitu ya. Oke. Kemudian tadi ya, bagaimana cara berinteraksi ya dengan objek yang kita inginkan. Contoh di change color ini ya. TF dulu biar fokus ini. Nah, kalau kita pilih ya yang objek ini di sebelah kanan ini saya turunkan dulu. Oke. Di sebelah kanan ini ya terdapat sebuah komponen yang bernama event trigger. Ya, event trigger ini yang membuat si pointer tadi ketika menyentuh objek itu akan kayak membesar bulatannya. Nah, event trigger ini. Kemudian di dalamnya di sini ada sebuah event. Ini pointer enter. Berarti ketika pointer masuk katanya ya. Kalau yang bawahnya adalah pointer exit. Ketika pointer exit, nah dia mau ngapain? Oke, jadi ada pengaturannya. Kemudian di sini di bagian output ini ya, atau saya bikin baru lagi aja biar nggak bingung. Oke, environment. Oke, coba saya kapsul lagi. Oke, sebagai contoh ya, saya bikin objek baru di sini. Ketika objeknya doang, ketika kita menyentuh itu dia tidak akan beda reaksinya, ya, tidak ada reaksinya. Ya, musuh bisa. Ini bisa juga ya, ketika bereaksi kita tembak musuhnya hilang, itu bisa. Ya, dengan cara kayak gini. Ya betul, bisa kayak gitu. Nah, biar ada interaksinya, pertama di bagian objek baru kita tambahkan sebuah komponen, kemudian ketik aja event. Ya. Kemudian pilih event trigger. Nanti muncul sama kayak yang tadi. Ya, event trigger. Ya. Contohnya udah ada, saya ulang lagi ya, biar kalian bisa paham. Kemudian di dalam event trigger ini kita tambahkan sebuah new event. Kalau kita klik ya di sini banyak sekali jenisnya. Yang paling umumnya tadi ya, pointer enter. Jadi ketika pointernya melewati, itu akan ada apa gitu ya. Sama pointer exit. Ada juga yang pointer down, up ya, dan sebagainya. Ini tergantung dengan interaksi kita yang pengen kita pakai gitu ya. Ada juga pointer klik. Cuma kalau di VR kita ya, di Android ini kan nggak ada tombol kliknya ya. Jadi paling kita hanya menggunakan pointer enter dan exit. Nah, coba tambahkan pointer enter ya. Dia masih kosong, tapi nggak apa-apa, coba kita play. Nah, jadi dia sudah ada interaksinya. Tinggal kita setting interaksinya mau ngapain gitu ya. Jadi pokoknya intinya cuma itu, nambahkan sebuah event trigger, kemudian kita add eventnya, pakai event apa gitu, ketika dia nyentuh kah, ketika dia pergi kah, dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk menentukan kita pengen ngapain, ya contohnya pengen ganti warna lagi ya, seperti change color tadi. Berarti di dalam pointer enter ini kita tambah plus, oke, plus di sini. Dan di sini dia membutuhkan sebuah script. Oke, tapi scriptnya kembali lagi udah ada di sini ya. Jadi kalian nanti kalau misal ada sebuah objek lagi yang pengen kalian rubah warnanya, caranya seperti ini ya. Ketika kita plus, silakan pergi bagian script sebelah kiri. Saya sudah membuat sebuah script namanya change color. Oke, kita masukkan aja ke dalam sini. Oh sorry, sebentar.
change color-nya kita masukkan ke dalam kapsulnya, ya, ke dalam kapsulnya. Jadi dia di bawah sini. Oke, baru kita masukkan dalam sini. Jadi nggak boleh langsung ya. Jadi script ini nggak bisa langsung masuk ke dalam inspektor. Jadi kita masukkan dulu ke dalam sebuah objek yang ada di kiri ya. Baru objek tersebutlah yang kita masukkan ke dalam inspektor. Nanti barulah di bagian fungsi ini ya ada list namanya change color. Jadi kalau langsung tadi dia nggak ada ya. Nah di sini saya sudah membuat sebuah script sederhana. Kalau saya klik 2 kali ya. Ini script sederhana. Saya cuma membuat tiga opsi. Yaitu yang pertama, opsi yang saya beri nama yang beri nama red ya. Ini opsi pertama adalah red, namanya red. Namanya bebas ya, bisa merah, abang, sebagainya ya. Cuman untuk instruksinya, get component color-nya ini harus menggunakan bahasa Inggris ya, red gitu ya. Ini nama dari opsinya black. Berarti di sini pakai black lagi. Ya ini blue, ini pakai blue. Ini script sederhana. Kalau kalian mau tambahin pink gitu ya, tinggal di copy aja, paste, dirubah belakangnya menjadi sebuah nama pink. Ya. Yang ini mau dirubah juga terserah kalian. Ya, karena template jadi nggak bakal mempengaruhi teman-teman yang lainnya. Oke, sebentar. Di sini ya. Yang pertama ini change color-nya, ketika dia change color-nya enter, pointer enter, change color-nya dia berubah menjadi sebuah warna black kayak tadi. Oke. Lanjut ke kapsul nih. Nah, karena yang dirubah itu berupa material ya, material atau warna, maka di dalam objek ini kita juga harus menyetel atau memasukkan materialnya. Ini ada material. Nah, material itu kayak warna ya, kayak kemarin itu sudah dijelaskan cara memberikan warna bagaimana. Ini juga sama, saya sudah membuat sebuah material, contoh. Saya masukkan ke dalam kapsul lagi kayak gini ya. Dia warna merah nih. Ketika dia pointer enter, change color berubah menjadi blue contohnya. Nah, dia berubah menjadi blue. Oke. Jadi untuk change color, pertama kita harus masukkan dulu dalam kapsul ini adalah si event trigger. Kemudian kita add new event. Eventnya apa? Enter atau exit. Dan yang terakhir adalah memasukkan materialnya. Ya. Materialnya boleh ada yang di sini atau kalian barangkali pengen beda dengan yang warna lainnya. Tinggal klik kanan, kita create, kita pilih material. Contoh ini warna untuk kapsul ya. Warna ini ya, kapsul. Oke. Kemudian saya kasih warna awalnya hijau gitu ya. Saya masukkan ke dalam kapsul kayak gini. Oke, dia sudah berubah jadi hijau. Kalau kita play, nah dia berubah. Nah ini kenapa kok ketika exit dia tidak berubah warna lagi? Nah, oke, paham ya? Pintar ya, Asman ya. Oke ya. Itu change color. Nah sekarang gimana caranya untuk yang info? Oke, caranya hampir sama kayak tadi ya awalnya, yaitu tambahkan sebuah event trigger, kemudian set ketika enter dan set ketika dia exit. Dan pastinya kita membutuhkan sebuah script lagi, tapi yang show and hide ya. Jadi di sini saya sudah siapkan sebuah script lagi yang namanya adalah show and hide. Oke, kalau kita klik 2 kali, scriptnya juga sederhana banget ya. Jadi di sini saya cuma membuat 2 opsi, yaitu show object dan juga hide object. Ini nama opsinya. Untuk show object, di sini saya mengatakan object set aktif sama dengan true atau set aktifnya nyala gitu ya. Kalau hide object berarti saya membuat script object titik set aktifnya menjadi false. Jadi kalau true itu dia nyala, aktifnya muncul berarti ya. Kalau false, aktifnya berarti dia hide. Nah sebelumnya objek ini saya sudah inisialisasi ya di atasnya sebagai game object. Di sini ada kata publik, berarti kita harus menyetel dulu yang dimaksud objek ini objek apa gitu ya.
Saya ganti aja jangan objek karena ini pakai bahasa Inggris ya. Objek ini gitu ya. Nah, berarti juga dirubah objek ini. Biar kelihatan mana yang buatan saya, mana yang memang script ya. Objek ini. Oke, saya save gitu ya. Oke, dia loading. Dia akan mengecek scriptnya. Oh, sudah berhasil. Coba apakah error ya yang sebelumnya. Nah, dia error ya karena belum di refresh. Oke, saya perbaiki dulu yang tadi ya karena dirubah namanya. Nah, di objek ini ya dia masih kosong. Oke, saya skip dulu, nanti saya akan kasih tahu cara-caranya. Sorry. Oke, nah ini penting juga nih ya. Pastikan kalau kalian error dan sebagainya ingin merubah sesuatu, kondisi play ini harus off ya. Karena kalau kondisinya seperti ini ya, contoh, bentar. Contoh si kondisi playnya dia masih nyala, semua perubahan yang kita lakukan dalam scene itu akan sia-sia, akan hilang semuanya. Ya, misalnya nyeting ini, nyeting itu ya. Ternyata kita lupa, ternyata ini belum dimatikan. Pas kita matikan, perubahan yang kita lakukan semuanya hilang. Ya, jadi nggak kerekam gitu ya. Karena dia ketika play, kita edit, ini semacam kita kayak testing doang. Ya, kalau ada bug, ada apa, kita testing di sini gitu ya. Kalau udah oke, kita ingat-ingat apa yang kita rubah, kita matikan baru kita rubah. Gitu ya. Itu cara aman kalau pengen nyoba-nyoba. Tapi kalau emang kalian cuma move aja, memindah-mindahkan, ngopi-ngopi ya, ngopi si rumahnya, gedungnya, nah, itu harus dimatikan. Oke, kita cek dulu. Nah, dia masih error ya, karena tadi saya belum matikan. Oke ya, sudah berhasil lagi. Baik, nah sekarang gimana cara membuat kayak tadi ya, memunculkan sebuah informasi atau memunculkan sebuah objek. Nah, di sini saya bikin lagi ya sebuah objek baru. Serah kalian bentuknya apakah kotak ataukah plan ataukah lain-lainnya. Tapi di sini saya sebagai contoh saya kasih mungkin apa ya, kotak lagi aja ya, cube ya. Oke, ini cube. Oke, saya taruh sini cube-nya. Nah, sebelah sini. Dan barangkali mau kasih material ya, silahkan. Material info lagi kayak gini. Kemudian kita set dulu, set triggernya atau eventnya di dalam cube ini. Saya kasih nama dulu info 2. Oke, add komponen. Kita klik event, pilih event trigger. Sama kayak tadi, kita add new event, kita pointer enter untuk show, dan kita add new lagi pointer exit untuk dia hide ya. Oke, itu udah nyiapin dulu tapi belum kita set. Kemudian kita masukkan scriptnya yang show and hide, kita masukkan ke dalam info 2. Oke, dia sudah masuk ke dalam sini. Dan di dalam scriptnya di sini ada tulisan objek ini dia masih none ya. Kita harus masukkan objek mana yang bakal muncul dan hilang. Oke. Sebagai contoh saya akan membuat objek baru lagi yang bakal show and hide. Itu mungkin silinder. Oke. Nah, di sini ya silinder. Contoh ini sebuah papan informasi ya atau apalah gitu ya. Nah, biar gampang apa yang hilang dan muncul, ini kita masukkan ke dalam objek yang sebagai triggernya. Oke, yang silinder ini triggernya adalah si tombol, si objek cube ini. Kita pengen kayak gitu ya. Jadi makanya lebih gampang kita masukkan aja, ya. Jadi kalau kita tutup tidak akan berantakan. Ya, kita lanjut ya. Di dalam cube dan info 2 kita sudah masukkan sebuah script dan dia minta objek apa yang bakal hilangkan. Kita masukkan yang silinder ini sebagai contoh. Nah, kayak gini. Oke. Kemudian barulah di bagian info 2 kita set dulu. 3 point enter. Kita plus, masukkan info 2-nya karena dia ada scriptnya. Function show and hide, kita cari yang
show object berarti. Ketika objek pointer enter, dia akan show. Mana show? Ini ya, show object. Yang hide-nya juga sama. Masukkan. Ini ketika exit ya. Show and hide. Kita hide object. Coba dulu ya. Kita customize. Oke. Ini berhasil ya. Oke, ini. Nah, ini kok awalnya dia ada ya? Ini berhasil nih, tapi awalnya dia sudah muncul. Ya kan? Ini kalau kita ulang ya. Nah, awalnya kok dia langsung muncul? Harusnya kan dia hilang dulu kan? Nah, oke. Agar si silindernya atau objeknya itu hilang dulu, berarti kita pilih silinder dan kita matikan ini ya. Ini merupakan aktif tadi yang kita bilang tadi ya, yang set aktif tombol itu adalah ini nih. Jadi dia ketika default dia itu checklist berarti muncul objeknya atau show. Tapi kita pengen ketika kita play dia itu hilang dulu ya. Jadi kita hilangkan. Ini juga hilang nih. Tapi di sini masih ada dengan tulisan yang kayak merayang kayak gini. Tandanya berarti set aktifnya sedang off ya. Jadi kalau kita play, oke, nah ya sudah hilang. Oke, sekarang gimana caranya biar kalau kita menyentuh si silindernya tidak hilang ya. Kalau ini kan kita masih di cube doang nih. Jadi kalau di cube dia nggak hilang. Bentar. Oke, perhatikan. Ketika kita menyentuh cube, oke dia muncul. Tapi kalau kita ke atas, nah dia hilang. Padahal kalau ini, kalau kita play, nah ini ada error lagi karena memang belum kita rubah ini ya. Gimana? Kalau apa? Betul. Kalau error langsung keluar dan di sini bakal ada tulisan warna merah. Kita cek bagian konsol, nanti muncul apa yang errornya. Ya, nanti kalau kalian ada permasalahan ya, kalian tinggal kirimkan ini aja ke chat ya. Ini biar dibaca errornya kenapa. Ya. Nah kalau info tadi ya, yang tadi error karena kita belum nyetel objek ininya. Kita masukkan sini objek ini. Oke. Oops. Oke, saya lupa. Nah. Ya, jadi kalau yang sampel teks, kalau kita arahkan sini dan kita ke atas ya, dia masih ada. Kalau ini, nah, dia nggak benar-benar ada ya. Sebentar, yang silinder besar. Oops. Oke, nah ini berarti dia langsung ada juga ya. Sebentar. Oke lah kayak gitu ya. Nah ini karena mungkin karena silindernya doang, maka dia nggak hilang ya. Kalau yang ini, kalau teks, oke, kalau yang plan ini atau teks ini terdiri dari dua objek juga. Ya. Oke, nah ini terdiri dari dua objek. Untuk bagian teksnya ini mungkin agak ribet ya untuk bagian teks ini. Oke, kita coba praktek lagi di sini. Ini harusnya hilang juga, cuman tadi nggak hilang ya. Untuk membuat sebuah teks atau informasi panel kayak gini, untuk di 3D ini agak ribet sebenarnya. Kita lihat ya. Jadi kita pengen di silinder ini, coba kita hapus, ulangi. Kita pengen dia sebuah teks seperti yang contoh satunya. Berarti di info 2, kita bisa langsung klik kanan, kita 3D, kita pilih plan. Oke. Kemudian di info 2 juga klik kanan, 3D, kita pilih yang
sorry yang 3D. Kita pilih yang teks ya. Klik. Nah, dia kayak gini. Nanti kalau kalian ada kayak informasi ya, suruh menekan sebuah import TMT apa gitu ya, saya kelewat, itu diklik aja. Ya, nanti disuruh dipaksa buat klik. Nanti diklik aja. Nah, dipaksa di Unity-nya karena nggak mau dia kalau bukan pakai tipe yang kayak gitu. Jadi tinggal diklik aja. Nah, kebetulan saya udah klik, maka dia nggak muncul lagi. Oke. Nah, di sini ada teks dan juga ada plan. Tapi kalau kita lihat dia masih sejajar ya. Kalau kita lihat di sini kan dia berada di dalamnya. Jadi kita memang sengaja di luar dulu. Bagian teks ini kita bisa atur ya kayak rotasinya. Kita atur rotasinya sampai dia tiduran sama. Berarti di sini 90. Oke. Kemudian kita bisa atur untuk ukurannya, font size-nya. Atau kita scale aja bagian tengahnya kayak gini. Oke, yang plan juga sama kita scale. Nah, oke, kita bisa atur ya posisinya kayak gini, mungkin tergantung dengan teks yang kita buat sepanjang apa. Mungkin untuk kalian cukup informasi mengenai objek itu aja, jadi nggak perlu ada tambahkan deskripsi ya, karena bakal repot juga. Ya contohnya kalau museum gitu ya, kita ada sebuah objek atau patung, ketika kita mengarah ke informasinya atau ke patungnya, nanti muncul namanya. Ya, misal ini karya siapa gitu ya. Atau kalau kota mungkin bisa ditempatkan dipakai pelang jalan. Kalau kita arahkan informasi ke pelang jalan, nanti muncul ini ke arah mana, ini ke arah mana gitu ya. Menghayal aja, ini ke arah ke Sambis misal, ini ke arah ke kota gitu ya. Yang penting ada informasi info panelnya. Oke ya. Ini tinggal kita atur aja posisinya. Nah, kalau dia agak merayang, dia naikkan aja dikit kayak gini. Ini contoh karya apa namanya? Mona Lisa sih misalnya. Oke, sini teks, ini colornya, warnanya, warna hitam. Coba kalau kita atur ke plan-nya. Nah, kayak gini ya. Nah, agar teks dan plan-nya nyambung, berarti teksnya kita masukkan ke dalam plan. Ini sama dengan yang tadi ya, kayak gini. Dan barulah plan-nya yang kita geser-geser ya. Kita bisa scale plan-nya kayak gini. Kemudian kita bisa atur juga ya si apa namanya rotasinya. Oke, ini berarti min ya, min 90. Kemudian di sini kita putar kira-kira 90, atau kalau mau langsung putar pakai ini juga tidak masalah ya. Nah, kayak gini. Nah, kita atur di atas objeknya. Kita save, coba kita lihat dulu. Nah, seperti itu, tapi kita belum menerapkan show and hide-nya. Ya, aja. Oke, kita atur show and hide-nya. Ya, di sini di bagian objek ini berarti kita masukkan plan ke dalam sini. Oke, dan plan-nya kita hilangkan aktifnya. Ini juga sama ya, kita hilangkan aktifnya. Kita save dulu, jangan lupa sering-sering save ketika mau nyoba. Kita play dan kita lihat apakah error atau tidak. Ya, keluar ya Mona Lisa-nya ya. Karena coba kalau kita sambungkan Mona Lisa ini ya, scale, coba kita geser, dia nyambung kayak gini, hilangkan. Nah, berarti ini ya, cukup kita kasih ke cube-nya aja. Nah, ini kenapa ketika ke Mona Lisa ternyata dia berhasil? Saya lupa ya, karena memang si teks ini atau plan ini kita masukkan ke dalam si cube itu. Jadi secara nggak langsung, si teks ini merupakan bagian dari cube-nya.
ya. Makanya tadi ketika kita masukkan satu kali aja di bagian info, ya, enter and exit, ini sudah termasuk dengan si plan-nya, ya. Jadi termasuk. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti saya akan upload template-nya dalam bentuk zip. Kalian tahu belum cara pakainya atau cara open dari project lain? Belum ya? Baik. Jadi nanti saya akan kasih zip ya, di-upload di Google Drive. Kalian ekstrak aja. Nanti bentuknya itu adalah sebuah folder ya. Jadi Unity itu projectnya itu bukan kayak PSD ya, kayak Photoshop gitu ya, atau file lainnya kayak Premiere gitu ya dan sebagainya. Tapi Unity itu bentuk projectnya adalah sebuah folder. Jadi kalau kita ekstrak ini bentuknya folder kayak gini ya, ini merupakan projectnya. Sekarang gimana cara pakainya? Cara pakai kayak gini, kita save dulu. Saya save dulu ya, saya close. Oke, cara pakainya kita buka Unity Hub kayak gini. Kira-kira ada nggak yang menggunakan versi di bawah 2019? Nggak ada ya? Paling ada 2020, 2021 ya. Itu nggak masalah. Jadi kalau versi kalian di atas saya itu nggak masalah. Oke. Jadi ketika dibuka, kan pasti nggak ada di sini ya. Contoh saya remove dulu. Oke. Oke ya. Saya coba contoh remove kayak gini ya. Saya mau buka file yang sudah saya download atau project saya download. Tinggal kita klik open aja. Tapi kalau kalian ada beberapa versi sebenarnya di sini ya. Kita klik open. Ini juga ada. Add atau open, tapi langsung open aja. Kalian buka foldernya mana ya. Contoh saya udah masuk sini ya. AR gitu ya. 6 latihan. Nah, ini template-nya. Kita klik, bukan klik dua kali ya. Tapi kita pilih dan kita pilih open. Oke, karena ini bukanlah file aplikasi, jadi kalau klik dua kali dia masuk ke folder lainnya. Jadi kita pilih namanya template VR Android. Kalian open, tunggu sampai dia keluar. Ya, dia bakal kayak gini lama nantinya. Tunggu memang agak lama sampai dia keluar. Gitu. Oke, sampai saat ini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai apa yang dikumpulkan. Tadi apa yang dikerjakan ya, sudah paham ya? Oke, sebentar. Apanya? Oke, baik. Jadi yang dikumpulkan, karena ini merupakan VR Android ya, pasti yang kita minta atau saya minta adalah aplikasi Androidnya. Ini lumayan, bukan banyak ya, ada beberapa lah. Sama APK-nya, APK file. Kedua, screen record di HP kalian ketika pakai AR ini. Ya, jadi sebenarnya satu alur ya, satu kegiatan, cuman dibagi-bagi gitu ya. Kayak tadi ya kita ngebuat, kemudian build jadi APK, nah oke, udah dikumpulin. Setelah jadi APK, kalian install di HP kalian dan ketika dibuka kalian sambil record nantinya. Nah, nanti ya, build tuh yang kemarin saya tahu contohnya kayak gimana. Oke, sebentar. Oke ya, nanti di Android itu tampilan seperti ini. Karena memang dia tuh berupa Google apa namanya VR ya, virtual reality. Ini tampilan seperti ini. Tapi tentu saja kan sudah ada bangunan kalian ya, objek-objek kalian sudah ada pastinya. Silakan kalian jalan beberapa detik aja sambil di record. Ya, ini bisa kita gerak-gerakan ini ya. Ini VR. Screen record aja. Ya. Nah, kalau susah pakai HP teman aja. Kan ada file APK-nya nih. APK-nya dikirim ke teman. Terus diinstal aja. Nah, ya.
Oke ya, 30 detik doang ya, tinggal dibuka sambil kalian kayak menunjukkan. Nah, saya sambil kalian merekam. Oke, jadi kayak infonya, gedung-gedungnya, kalian coba lihat kanan kiri gitu ya, secara 3D itu. Kurang lebih 30. Kalau kalian pengen kayak mengeksplor lagi, direkam ke saya nggak masalah. Sampai 1 menit juga nggak apa-apa. Kayak pengen touring gitu ya, mana gitu ya. Ada billboard, apa billboard ya? Billboard. Gitu ya. 2 aja. Oke, ya udah paling 2 ya. Karena untuk projectnya silakan kalian simpen aja. Ya, silakan. Misal seperti biasanya, sama aja. Jadi kalau cara saya gini. Pertama, oke, saya akan tunjukkan lagi cara build-nya barangkali yang lupa sambil di record ini. Jadi ketika kalian sudah selesai menggunakan template ini ya, ini udah ready, tinggal di build aja. Kalian udah buat ya, set segala macem. Kemudian ketika pengen output ya, pengen di build, kita pergi ke file, build settings, ini sudah ada semuanya. Tinggal kalian klik build aja, dikasih nama, gitu ya, kasih nama. Tapi sebenarnya kalau kita kasih nama ini akan berbeda dengan aplikasi yang terinstall. Jadi kalau misalnya pengen diinstal namanya itu lain, berarti kita harus setting di sini. Di bagian Android, player settings, kita rubah di product name-nya. Misal VR-nya Java, misal gitu kan, VR Museum gitu. Biar di HP-nya judul aplikasi VR Museum, berarti ini yang dirubah. Kalau yang tadi merupakan file APK ya, filenya aja, bukan aplikasi terinstallnya. Ya, ini contoh VR Museum. Oke, kita close, kita build. Nah, dia juga minta nama lagi. Ini nama adalah nama filenya, kasih nama kalian aja. Misal Java gitu ya, atau apa gitu ya, VR Museum gitu. Kita save. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini mungkin ada beberapa kalian bakal error ya, karena pas installnya mungkin nggak lengkap dan sebagainya. Install Unity-nya. Kalau projectnya udah bener ya, seharusnya bener. Kata error nggak ya? Oh, boleh. Yang tadi ya? Oke, atau yang ini aja nih, yang sedang di-build ini. Oke, nanti kalau kalian lama di sini dibiarkan karena memang agak lama proses nge-build-nya. Ya, yang penting jangan diklik yang lain. Jadi ketika build kalian tinggal aja. Ukurannya enggak. Kalau umumnya ya nggak nyampe 100 lah. File-filenya, file size-nya. Aplikasinya mungkin lebih nantinya. Tapi ketika kita kayak gini nih, ini 22 MB nih. Ketika selesai, dia otomatis membuka sebuah folder dan di sini muncul ya nama aplikasinya. Ini Java VR Museum.apk. Kalau saya biasanya ngirim ke HP saya menggunakan WA. Kalau saya, cuma kalau kalian pakai Bluetooth juga nggak masalah. Saya biasanya ke WA, saya chat ke siapa, saya upload gitu ya. Di HP saya buka, saya tinggal download aja. Cara installnya tinggal klik install seperti biasa. Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, saya set untuk absensi dulu ya.